Kemudian yang kedua teman-teman, yang kedua adalah saya kasih tahu. Jadi saya kasih tahu, Mas, ini nanti ketika hutang piutang ini saya ngasih batas waktu maksimal sebulan ini, nanti ngapunten sangat. Jadi ini saya lakukan karena sudah beberapa kali banyak yang nggak tepat. Jadi banyak yang hutang itu nggak tepat dan kita harus menghubungi. Sebenarnya ini monggo teman-teman pakai boleh, tidak boleh, tapi ini saya pakai dan ini alhamdulillah orang-orang yang hutang dari mulai saya pakai sampai sekarang itu bayar semuanya dan tepat waktu semuanya. Ini yang penting, bayar semuanya dan tepat waktu semuanya. Gimana caranya Mas Andi atau Kak Andi atau Pak Andi makainya? Jadi saya pakainya itu kalau 1 bulan kok jenengan nggak bayar tepat waktu, ini saya pakai jam juga ya. Misalnya dia pinjem tanggal 10 Oktober jam 10 pagi, maka kembalinya ya 10 November jam maksimal jam 10 pagi. Jadi patokannya 1 bulan itu. Nah, kalau kamu atau yang berhutang tidak bayar, maka ada konsekuensinya. Jadi konsekuensinya adalah besok nggak bisa hutang lagi. Jadi konsekuensinya besok nggak bisa hutang lagi. Rodok kecemil, tapi ini berhasil ya. Jadi konsekuensinya besok nggak bisa hutang lagi. Mohon maaf, ini kalau jenengan tidak tepat, apunten sangat, besok jenengan nggak bisa hutang lagi. Loh Mas, kok nek ngomong-ngomong ora balik pi? Ya masalah, kan kita sudah niat 1 juta itu sudah kita niatkan. Tetapi saya ngawekani kan hal tersebut betul. Ada yang ngomong kok nek ora balik pi Mas, malah nek ngono. Nah, saya ngawekani untuk hal tersebut biar tidak terjadi, maka ada yang namanya jaminan. Jaminannya monggo teman-teman, tapi semakin sesuai dengan harganya. Misalnya 1 juta, misalnya emas ya, emas gram ya, monggo. Atau pakai apalah seperti itu ya, monggo silahkan. Kalau dulu saya pakainya sampai sekarang biasanya KTP, jadi KTP aja. Jadi KTP biasanya saya minta, atau syukur-syukur kalau bisa pakai SIM. Syukur-syukur yang baik ya akunannya sama. Misalnya 1 juta ya emas 1 gram atau apalah seperti itu, atau mungkin BPKB ya dan lain sebagainya. Tapi ya untuk mungkin hilang ada ya tanggung jawab. Jadi yang kira-kira kalau KTP itu saya kenapa ya tanggung jawabannya sidik lah. Jadi KTP ini saya bilang sama yang hutang, Mas ngapunten sangat, tapi saya sampaikan kalau misal KTP ini hilang di tangan saya, maka ngapunten sangat, saya cuma bisa ganti 100.000 untuk ongkos kirim jenengan wirawiri buat lagi KTP-nya. Jadi kalau saya yang menghilangkan, tanggung jawab saya ganti 100.000. Jadi meskipun saya yang pegang KTP yang ganti 100.000, BPKB dan lain sebagainya, silahkan monggo. Nanti sesuai kemampuan teman-teman jaganya ya, seperti itu. Tapi ingat sekali lagi teman-teman, misalnya itu surat-surat ya, ada yang nitip motor, Mas aku tak nitip motor, utangnya akeh. Misalnya teman-teman jujur utang 5 juta, nitip motor dititip ke kita. Maka kata Ustadz Abdul Somad yang seperti itu, apunten sangat, motornya jenengan nggak boleh pakai. Jadi kalau pakai dihitung sebagai riba ya. Jadi teman-teman, ketika teman-teman pakai motor yang dia ngagunkan motor, nggak pakai jaminan motor, dan teman-teman pakai motornya, maka jadi riba. Jadi riba. Maka jangan dipakai motornya. Sebisa mungkin jangan dipakai. Kecuali dalam tanda kutip ya ada akad. Ada akadnya ya, kamu boleh pakai motor ini dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sebagai peminjam yang baik kan dipakai, kan nanti nek rusak pi, nek oline bensinnya dan lain sebagainya kan, kecuali teman-teman bisa tanggung jawab, iki kok tanggo tak bensinnya tak oli tak ganti tak rawat tak servis tak rusak sesuai perjanjian lah ya monggo lah. Tapi kalau cuma minjemkan kayak mungkin di bank dan lain sebagainya, motor TTP kok tukang bank kok kemudian pakai motornya, maka nggak boleh. Itu namanya riba. Jadi kita ngambil manfaat dan ada tambahan. Dan di sini saya minjemi 1 juta, yang membalikannya 1 juta ya teman-teman. Jadi ya saya nggak besok membalikannya 1.100.000, maka 100.000 ini riba, maka nggak boleh. Jadi di Islam tidak boleh ada tambahan. Tapi nek sing datang kok ngerti-ngerti nggawa roti, ada ditombo. Ngeki opo ngono ku ya tok tombo ya ora apa-apa. Tapi jangan sampai itu menjadi keseringan yang kemudian nek orang ngeki rasane kok ya ora penak. Jadi saya orang ngeki ora masalah, mana iso rasa ngeki opo. Seperti itu ya, kita moga-moga jadi bahan. Dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah saya melakukan ini alhamdulillah, orang-orang yang hutang sama saya metodenya simpel ya, dituliskan, difoto, waktunya tepat, jamnya tepat,
nek nggak bayar nggak bisa pinjam lagi. Alhamdulillah sampai sekarang semuanya pada bayar dengan tepat dan meskipun ada yang gesek-gesek jam sampai gesek hari karena tapi ada konfirmasi ya. Saya maklumi tapi saya kasih SP ya. Jadi saya kasih SP. Ya monggo teman-teman, nanti saya nggak saklek banget, saya kasih surat peringatan 1, ada SP ya, ada SP 1 mungkin teman-teman sampai SP berapa monggo lah. Terus saya ada SP-nya ya, karena mungkin teman dekat ya ngaji dan lain sebagainya ya membantu saja. Nah ini seperti itu. Tapi biar kita juga tidak ribet ya untuk lagi. Dan untuk yang hutang, jadi jangan khawatir, oh mas aku nak utang orang apa ingat ya, amal itu akan jadi pahala ketika kita niatnya baik, caranya baik dan ikhlas. Jadi harus ikhlas. Nah, utang-utang jenengan kok riko tok, nggak ada ikhlasnya, khawatirnya nggak jadi pahala. Maka ikhlas. Dan ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW ini mengabarkan orang-orang yang menghutangi orang, masya Allah nanti saya tulis di sini. Masya Allah, jenengan ketika menghutangi seorang, misalnya menghutangi 1 juta, itu sama seperti seharinya itu sedekah sebesar 1 juta tadi. Bisa nggak kita sedekah saja? Mungkin ada orang yang bisa, tapi mungkin kita belum bisa. Kita mungkin belum bisa. Dan bisanya kita sedekah dari menghutangi tadi. Tetapi perlu diingat bahwa nagih hutang itu pun juga kewajiban. Jadi teman-teman, nagih hutang itu adalah ternyata, ini tambahan ya, mohon maaf. Nagih hutang ini adalah kewajiban. Jadi teman-teman diingat, nagih utang itu kewajiban. Kenapa kok kewajiban? Dulu saya cari-cari. Kenapa kok nagih utang ini kok kewajiban? Ngutangi, monggo. Tapi nagihnya wajib. Kenapa wajib? Karena kalau nggak ditagih akan menimbulkan ternyata keburukan-keburukan seperti yang saya ceritakan tadi. Orang jadi gampang utang kemana-mana. Dan utangi, saya dulu ada orang yang hutang ke saya, Masya Allah. Jadi, ini kok hutang. Jadi padahal ngapunten sangat sebelahnya itu orang yang lebih kaya daripada saya, tapi datangnya kok neng Mas Andi. Dan banyak orang itu padahal beda kampung kok datangnya ke saya ya. Jadi saya rada mikir kok orang neng kampungnya lho jili orangnya sedulure apa ya wis jili neng sedulure sekampungnya saking akeh golek ning Jawa tak lalang. Tapi kenapa kok datangnya kok ke saya nggak ke orang yang kaya tadi? Jadi ternyata orang yang ngutangi golek sing kepenak, jadi kepenak nek diutangi, nek nanti apa yo ora dibayar paling yo kepenak wong ora nesu-nesu wis ora gampang nesu nek nesu kan isin. Dan kita pun sebagai orang yang mengutang nggak boleh menyebarluaskan ya. Jadi teman-teman nggak boleh nyebar, oh utang karo aku, nggak boleh itu adab akhlak. Dan yang berhutang pun juga adab akhlaknya harus bayar. Punya duit nggak harus dibatas waktu yang ditentukan, boleh bayar langsung. Jadi jangan sampai mendolimi yang menghutangi, mau punya duit malah nggak dibayar. Siapa tahu yang menghutangi tadi juga pas butuh. Cuma pas butuh masa kira jenengan dijiliki ya seperti itu. Jadi kita ada ta'awunnya, ada perbuatan baiknya, ada saling tolong menolongnya pun dengan baik. Nah wajib ini gimana teman-teman biar tidak terjadi yang seperti yang tidak diharapkan, ada yang nggak bayar, kemudian kita ya nagih aja. Nagih itu beda dengan maksa. Jadi nagih wajibnya itu cuma nagih, kayak kita kewajiban saya berdakwah, maka kalau saya cuma menyampaikan, saya nggak boleh maksa orang untuk harus ikut saya, harus enggak. Tugas kita cuma menyampaikan saja, kewajiban saya menyampaikan, maka kewajiban saya ya nagih. Mas, ngapunten sangat saya biasanya ngomong atau WA atau saya sewani mas, nek nggak punya HP nggak punya WA, mas ini hutangnya sudah batas waktu, monggo ini kertasnya, ini suratnya, saya kasih notanya, ya nota, saya kasihkan notanya, mas belum bisa ini notanya tak bawa meneng. ini notanya. Dan saya nagih, nggak bisa gimana ya? Di dalam Islam kalau nggak bisa, betul-betul nggak bisa dan dia berkomunikasi dengan baik, ya dilunakkan, dikasih lunak, dikasih kelonggaran. Kapan mas bisanya? Oh bisa kali, oke, besok tagih nih. Bisanya kapan tagih nih? Ya kapan tagih nih? Ya kita tagihnya ya dengan senyum, dengan ikhlas. Siapa tahu kita setahun ya nagih utang pahalanya 1 juta sampai setahun nggak bisa kita sedekah terus rutin 1 juta sampai setahun. Itu ya, jadi tetap ditagih, utang itu tetap ditagih. Kalaupun dia benar-benar nggak bisa sekali dan dia merasa keberatan dengan hutangnya pun dia pikiran dan kita mesaknya, ya sudah ikhlaskan, ikhlaskan, ikhlaskan. Jadi nggak bisa ikhlas. Tapi kalau di tempat saya ya nek tak ikhlasi ya besok ora iso Oke, kita ya teman-teman, semoga bermanfaat. Aku lupa lihat, astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.